Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, jadi di kelompok kami terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari saudari Nur Fitria Desiani, kemudian yang kedua pertanyaan dari saudari Nurul Marjua. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fitria Desiani, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana implementasi dari prinsip fairness. Jadi seorang jurnalis harus menunjukkan sikap fair di dalam bertugas, yaitu antara lain yang pertama yaitu mewawancarai semua pihak yang berkonflik jika meliputi suatu masalah yang terkait dengan konflik persaingan di segala bidang, baik itu politik, hukum, dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada subjek berita yang dituduh untuk memberi tanggapan atau klarifikasi atas berita yang memojokkannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus ada minimal 3 upaya yang sungguh-sungguh untuk mewawancarai pihak yang dituduh atau dirugikan dalam suatu berita. Upaya itu meliputi menghubungi melalui telepon, pesan, mention via Twitter. Selanjutnya itu mengonfirmasi secara langsung di rumahnya. Selanjutnya yaitu blanch dalam sebuah pemberitaan tidak harus dikutip sama panjangnya, namun yang utama adalah fakta-fakta dan opini yang substansial sudah dimasukkan. Dalam hal ini tidak ada konflik atau persaingan. Asas keseimbangan tetap diperlukan dengan cara memberikan ruang untuk pandangan alternatif yang bisa berasal dari pihak pengamat. Selanjutnya yaitu liputan harus proporsional, tidak melebih-lebihkan hal-hal yang tidak relevan atau di luar isu pokok, dan tidak mengecilkan hal-hal yang penting untuk kepentingan publik. Selanjutnya yaitu setiap fakta harus ditempatkan dalam konteks yang benar. Tidak melakukan plagiarisme, termasuk praktik yang selama ini dikenal sebagai cloning. Jika mengutip atau mengambil bahan dari sumber lain, ia harus menyebut sumbernya secara jelas. Selanjutnya yaitu harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Bila perlu disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Hak jawab dan hak koreksi diberikan secara proporsional. Selanjutnya yaitu bila peliputan yang dilakukan dengan cara khusus, misalnya menggunakan hidden kamera melakukan rekonstruksi atau sebuah peristiwa, atau cara lain untuk liputan investigasi, jurnalis harus memberikan penjelasan dan pemberitaannya. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Husnul Hatimah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Nurul Marjua, yaitu mengapa jurnalistik itu penting. Nah, sebelumnya jurnalistik merupakan ilmu wajib yang harus dipelajari, terutama kita di kalangan mahasiswa. Bahkan jika memungkinkan, setiap warga negara diharuskan untuk memahami jurnalistik sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ada 2 alasan yang mendasari mengapa jurnalistik itu penting. Yang pertama, jurnalistik mempengaruhi kita dalam melihat sebuah pemberitaan. Jurnalistik dapat mengkonstruksi atau membentuk realitas yang sebenarnya. Sesuatu yang salah dapat dipandang benar ketika dibentuk sebagai kebenaran oleh media dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi. Berimbas pada pertumbuhan media baru, etik dan aturan jurnalistik sudah lama digunakan dan ditaati, lambat laun menjadi tergerus dan terhilangkan. Oleh karena itu, pertumbuhan media baru
harus diiringi dengan penguatan jurnalistik yang ada, sebab jika tidak ada, yang ada adalah kebohongan dan adu domba. Karena jurnalistik memiliki peranan penting dalam membentuk ketatanan masyarakat yang ideal, maka mempelajari jurnalistik mutlak harus dilakukan oleh setiap orang.